Baik, kita akan mulai perkuliahan dengan pendahuluan ya. Ini seharusnya menjadi bahan untuk kuliah di hari pertama, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kita tukar menjadi materi kuliah di pertemuan kedua. Sebenarnya ini bisa dibilang eh, mencakup materi yang akan dijelaskan baik di pertemuan satu maupun pertemuan dua ya. Bagi yang sudah membaca modul yang saya kirimkan di pertemuan satu, maka materi yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi pelengkap. Oke, kita mulai dengan pendahuluan dalam analisis sumber daya dan lingkungan. Ada dua dosen ya, tapi yang akan selalu mengajar adalah saya. Nama saya Riana Garniati Rahayu. Hanya saja secara administrasi, dosen yang menjadi penanggung jawab mata kuliah ini adalah Ibu Kusmalinda Majid. Ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Oke, ini nama lengkap saya, bisa dipanggil Riana. Saya alumni Institut Teknologi Bandung, angkatan 2003. Kemudian lanjut master di Chalmers University of Technology di Swedia. Bidangnya adalah Design for Sustainable Development. Oke. Nah, sekarang intro ke mata kuliah ya. Analisis sumber daya dan lingkungan ini akan dilaksanakan dalam 3 SKS. Ya. Waktunya hari Jumat jam 8.50 ya. Kalau kemarin dikabarkan oleh Bu Marta kita akan mulai jam 8, maka nanti ketika semuanya sudah kembali normal ya, mudah-mudahan kita akan mulai jam 8.50 ya. Ruangnya F12, kemudian bisa dilihat ya, ada toleransi keterlambatan 15 menit. Dengan alasan yang kuat, lebih dari itu tidak boleh masuk. Total semuanya adalah 16 kali pertemuan. Ya. Ada sebelum UTS ada 7 kali pertemuan termasuk yang kita lakukan saat ini. Distance learning setidaknya 4 kali pertemuan ya. Kemudian kita akan lihat lagi bagaimana progresnya, apakah kemudian akan kembali ke perkuliahan secara tatap muka langsung atau kembali distance learning, kita akan lihat ya. Yang pasti sebelum UTS adalah 7 pertemuan, kemudian 7 pertemuan lagi baru UAS. Ya. Ini ada kuliah tatap muka, e-learning ya, tugas, kuis dan ujian. Kuis itu akan kita bicarakan lagi lah seperti apa teknisnya kalau distance learning ya. Kemudian untuk bobotnya. Oke, ini yang akan saya ajukan kepada kalian semua ya, bahwa ada nanti nilai akhir itu akan terdiri dari bobot, UAS-nya 25%, UTS 25%, tugas mandiri 25% ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya tugas akan ada beberapa kali ya yang mandiri. Kemudian tugas kelompok 15% dan presensi dan keaktifan di kelas itu 10%. Maksudnya apa? Saya nggak hanya menghitung dari sekedar absensi aja, tapi kalian juga harus aktif ya, aktif bertanya. Kalau sekarang distance learning seperti ini mungkin juga bisa bertanya melalui WA, tapi bukan bertanya hal-hal teknis ya. Bertanya masalah materi yang belum dipahami dan kemudian bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, hal-hal seperti itu yang akan jadi pertimbangan dalam bobot, presensi dan keaktifan. Tapi nanti ini belum fix ya. Ini bisa dirubah mungkin dalam 1-2 minggu ke depan akan kita fixkan saja bagaimana menurut kesepakatan kalian semua sebaiknya bobot ini ya. Saya akan mengakomodir. Maksudnya jika kalian misalnya maunya UAS-nya 30% gitu. Tugasnya 20% aja, tugas mandirinya. Itu juga bisa. Makanya nanti kita diskusikan lagi ya. Bisa disampaikan melalui WhatsApp juga ke saya. Oke. Oke. Nanti kalau sudah deal ya baru akan kita update lagi ya bobotnya.
Nah, kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih sebenarnya ilmu lingkungan itu? Ilmu lingkungan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup, ya. Merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu. Jadi, ilmu lingkungan itu tidak hanya terbatas pada satu aspek saja, ya. Dalam ilmu lingkungan kita akan belajar dalam perspektif biologi, ada biologinya ya. Ada juga perspektif geografi, ya. Ada juga perspektif sosial ekonomi, ya. Itu salah satu contoh aja. Dan bahkan bisa lebih luas lagi dari itu, ya. Yang ingin saya tekankan di sini adalah ilmu lingkungan itu adalah multidisiplin, ya. Ilmu yang tidak hanya terbatas dari satu akar keilmuan saja. Oke. Tujuannya apa sih kita belajar ilmu lingkungan ini? Yang pertama adalah awareness, ya, kesadaran. Karena itu adalah hal yang paling mendasar, ya. Bahwa kita hidup sebagai makhluk hidup itu tidak hanya sendiri. Jadi kita harus menyadari itu. Sehingga kita harus memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Karena it's not only about us, ya. Tapi juga ada unsur-unsur lain yang ada di lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengetahuan, ya. Kenapa kita harus tahu? Nah, ini kalau kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota akan sangat penting sekali, ya. Kita membangun kota di mana sih? Kota itu kan adanya kota dan wilayah itu berdiri di atas muka bumi, ya. Ya tentu saja itu kaitannya sangat erat dengan lingkungan. Kita sampai saat ini belum bisa membangun kota di langit misalnya. Tapi ya walaupun untuk kalian ketahui ya, langit itu juga termasuk dalam lingkungan. Nanti akan kita lihat. Jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu adalah lingkungan. Oke, kemudian sebagai attitude ya. Bagaimana cara kita bersikap ketika kita sudah sadar, ketika kita sudah punya pengetahuan, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Ya. Lalu ini yang nanti akan sangat dibutuhkan ketika kalian terjun di dunia kerja sebagai skills ya, keahlian. Dan minimal bukan minimal. Kemudian pada akhirnya nanti sebagai bentuk partisipasi ya. Ketika kita sudah punya kesadaran, pengetahuan, sikap, skills, kemudian kita bisa mengimplementasikan itu di dunia nyata. Ya. Kemudian kalau gitu apa itu analisis sumber daya dan lingkungan? Nah, ini adalah perpaduan dari pemahaman terhadap ilmu lingkungan ya dan pengetahuan tentang sumber daya ya. Karena lingkungan itu kita manusia ya tidak hanya menumpang hidup dalam suatu lingkungan ya, tapi kita juga mengeksplorasi apa yang ada di lingkungan tersebut ya. Segala sesuatu hal yang kita manfaatkan itu disebut dengan sumber daya. Nah, dalam dunia perencanaan wilayah dan kota, kita harus memperhatikan bagaimana ketersediaan, keterbatasan lingkungan dan sumber daya karena itu akan sangat berpengaruh. Ya, bagaimana misalnya kita menentukan sebaiknya di sini apakah dibangun perumahan atau di sini sebaiknya menjadi ruang terbuka hijau, itu akan sangat erat kaitannya dengan bagaimana kondisi lingkungan dan apa sumber daya yang ada di situ ya. Untuk membuat permukiman saja tentu kita harus menghitung dulu bagaimana ketercukupan air misalnya ya. Nah, itu berkaitan dengan sumber daya. Lalu bagaimana nanti pembuangannya, pencemarannya itu berkaitan dengan lingkungan ya. Maka itulah sebagai lanjutan dari ilmu lingkungan di tingkat 1 ya, kita kemudian melanjutkan dengan analisis sumber daya dan lingkungan. Oke. Seperti kita tahu ya, bidang PWK ini kan bidang yang sangat luas. Kita belajar sosial, belajar ekonomi,
kependudukan, dan salah satunya adalah lingkungan itu. Lingkungan adalah salah satu unsur yang kemudian melengkapi bagaimana perencanaan wilayah dan kota itu berjalan, ya, sebagai dasar, salah satu dasar yang digunakan dalam merencanakan wilayah dan kota. Oke. Nah, dalam perencanaan wilayah kota ya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus bisa menganalisis kemampuan, kesesuaian, dan daya dukung. Daya dukung itu apa sih? Nanti akan dibahas juga ya. Serta distribusi keadaan dan hasil analisis sumber daya yang ada. Dan secara analisis sumber daya dan lingkungan ini pada dasarnya akan juga berpengaruh pada penampakan lingkungan secara geografis. Artinya apa? Tentu kita tidak bisa menyamakan bagaimana kondisi misalnya di Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan gitu ya. Sehingga ini yang berkaitan erat dengan yang disebut dengan perencanaan wilayah dan kota. Karena perencanaan wilayah dan kota itu juga hal yang luas tapi juga terbatas. Terbatas gimana? Ya ketika kita merencanakan suatu wilayah dan kota, misalnya kita merencanakan Jabodetabek gitu ya, sebagai megapolitan. Tentu kita harus mengeliminasi daerah-daerah lain yang seperti misalnya yang nempel tuh Serang, Karawang. Artinya apa? Ada batasan geografis ya. Jadi perencanaan wilayah kota itu luas dalam hal multidisiplin, bahwa ada banyak sekali bidang yang kita pelajari sebagai dasar, tapi juga punya batasan-batasan, yaitu batasan geografis terutama ya. Dan memahami lingkungan adalah modal dasar bagi perencanaan untuk mewujudkan kota berkelanjutan. Apa sih kota berkelanjutan itu? Kota berkelanjutan itu adalah kota yang bisa bertahan, bisa mencukupi kebutuhan warganya, tidak hanya saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Ya, kenapa kita harus memikirkan itu? Karena dunia saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Ya, dimulai dari revolusi industri yang begitu pesat, ya, kemudian mengakibatkan perubahan pada dunia yang juga begitu pesat, ya, dengan industri-industri yang semakin maju, mengakibatkan efek-efek sampingan yang terjadi akibat kemajuan itu. Bagaimanapun ada harga yang harus dibayar dari kemajuan yang telah kita capai. Sementara bumi kita ini hanya satu-satunya. Kita cuma punya satu bumi, ya. Kita nggak bisa mau kemana lagi. Jadi ini adalah hal yang harus kita pahami, bahwa apa yang akan kita lakukan saat ini akan berdampak pada generasi yang akan datang. Karena ya mereka akan menempati bumi yang kita punya hanya satu ini, bumi yang sama, ya. Itu dimulai orang-orang mulai berpikir jangka panjang yang secara terstruktur itu dimulai dari konferensi PBB di Swedia tahun 72 ya. Dan hasilnya adalah kesepakatan bagaimana mengkaitkan konsep pembangunan dan mengelola lingkungan hidup ya. Persoalan lingkungan hidup itu banyak sekali. Ada kemiskinan, keterbelakangan, tingkat pembangunan yang rendah, pendidikan rendah ya. Tapi ternyata faktor kemiskinan itu adalah penyebab utama kerusakan lingkungan hidup di dunia. Ya. Ketika negara tersebut miskin, biasanya awareness-nya juga rendah, ya. Sehingga dalam forum tersebut ya ada disepakati bahwa pembangunan nasional yang artinya bagaimana kita ingin maju gitu ya, itu juga harus selaras dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan lingkungan kita ya. Kebijakan pembangunan nasional harus selaras dengan kebijakan lingkungan hidup. Dan inilah saat dimana akhirnya lahir yang namanya Hari Bumi ya, 5 Juni. Itu adalah hari ketika konferensi di Swedia itu dilaksanakan.
ilmu lingkungan itu memulai pembelajaran dengan investigasi. Artinya kita mulai dengan bagaimana melihat, menyelidiki apa yang ada di sekeliling kita ya. Kenapa? Karena ternyata masalah lingkungan ini kompleks sehingga butuh pendekatan dalam berbagai bidang ya. Kemudian masyarakat juga ternyata tahun 60-an 70-an itu semakin sadar dalam permasalahan lingkungan yang kita alami ya di bumi ini. Itulah asal mula munculnya ilmu lingkungan yang lebih komprehensif. Oke, kemudian berlanjut pada konferensi bumi di Rio de Janeiro, Brazil 92. Ini adalah konferensi bumi yang paling terkenal ya sampai saat ini. Kalau kalian bisa searching ya, bahwa kita harus berpikir luas, tapi bertindak selokal mungkin gitu ya. Berpikir luas, bertindak lokal itu maksudnya seperti apa? Misalnya gini, kita berpikir bahwa sampah itu adalah suatu buangan yang ada yang bisa diurai, ada yang tidak. Dan sampah-sampah plastik misalnya, itu adalah sampah yang tidak bisa diurai sehingga akan mengotori bumi sampai entah berapa ratus tahun ya, baru dia bisa terurai. Nah, itu yang harus dipikirkan bahwa dampaknya itu tidak hanya pada lingkungan sekitar kita aja, tapi juga bisa berdampak global. Contohnya apa? Seperti sampah-sampah yang ada di lautan ya, itu bisa nyampainya kemana-mana ya. Ada berita bahwa di mana sih waktu itu? Oh ya, di Inggris waktu itu ditemukan sampah dari mana coba? Dari Indonesia sampai ke sana. Itu karena dibawa dari laut ya. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita harus berpikir secara global. Ternyata dampak dari tindakan kita yang sembrono itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang lain ya, yang bahkan cakupannya bisa jauh dari kita. Nah, apa yang kita lakukan? Act locally. Act locally maksudnya adalah ya mulailah dengan cara membuang sampah itu sendiri. Membuang sampah yang betul, meminimalisir penggunaan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, itu namanya act locally. Jadi apa yang bisa kita lakukan diri kita sendiri ya, tapi juga kita sebagai bentuk kesadaran bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya akan berdampak bagi orang lain, tidak hanya kita sendiri ya. Nah, kemudian ini permasalahan lingkungan yang kita hadapi saat itu ya, yang ternyata masih saja berlanjut dan bahkan mungkin sayangnya semakin parah ya sampai sekarang ini. Nah, berlanjut maksudnya tahun 2012 adalah lanjutannya dari konferensi bumi kembali di Rio de Janeiro ya, sebagai bentuk keberlanjutan ya. Jadi 20 tahun setelah konferensi di Brazil tahun 92 ternyata permasalahan lingkungan masih saja terjadi ya. Sehingga para pemimpin dunia kemudian kembali melakukan kesepakatan untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, ini ada kaitannya dengan kota keberlanjutan yang saya bahas sebelumnya ya. Gimana sih kota tanpa landasan lingkungan? Gimana kita merencanakan kota tapi tidak didasarkan pada pemahaman lingkungan? Pertama, jelas kualitas lingkungan perkotaan akan menurun ya, karena tidak terintegrasi dengan ilmu lingkungan. Kita merancang kota tapi tidak memperhatikan lingkungan, sama juga bohong. Tidak akan tercapai kota yang nyaman ya. Oke. Nih, contohnya pertama, kota bisa menjadi pusat pencemaran udara ya. Ketika kita tidak mentata kota dengan memperhatikan transportasi publik yang baik misalnya, maka
apa yang terjadi? Saat ini Jakarta ya, ini data tahun 2018 sampai masih valid. Jakarta adalah kota yang paling polutif ya di regional Asia Tenggara. Ya. Kemudian apa juga yang bisa terjadi ketika kita tidak merencanakan kota dengan pemahaman lingkungan? Hilangnya keanekaragaman hayati di perkotaan. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Ya, bahwa lingkungan itu kan ada banyak unsurnya, ya. Ada misalnya kita yang dikenal dengan rantai makanan ya. Ketika salah satu keanekaragaman hayati itu hilang, maka rantai makanan akan terganggu. Dan ketika sudah terganggu, kehidupan manusia juga akan terganggu. Misalnya gini, ketika ada hilang misalnya tikus hilang dari lingkungan ya, sehingga mengakibatkan rantai makanan tidak stabil, ular tidak punya mangsa. Akibatnya ular merajalela dan masuk ke lingkungan permukiman penduduk misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana hilangnya satu saja keanekaragaman hayati akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Ya. Kemudian apa yang akan terjadi lagi jika kota tidak direncanakan dengan baik dengan didasarkan pada pemahaman lingkungan? Ya, kota akan rentan terhadap bencana akibat ulah manusia, ya. Bencana yang dibikin-bikin. Bencana yang sebenarnya seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau kita bisa memahami bagaimana menyelaraskan pembangunan dengan lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan tentang penataan ruang, ya. Dan penataan ruang ini salah satunya adalah dengan cara mengharmoniskan lingkungan alam dengan lingkungan buatan, ya. Dan terwujudnya keterpaduan alam terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, ya. Ini kita sudah punya dua kata kunci yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kita. Kemudian terwujudnya perlindungan fungsi ruang. Ketika itu sudah terjadi, ya, fungsi ruang akan terhindar dari dampak negatif lingkungan yang terjadi akibat penataan ruang yang salah. Ya. Oke. Degradasi lingkungan itu apa? Degradasi lingkungan itu adalah kerusakan lingkungan, ya. Dan ternyata kerusakan lingkungan ini sebenarnya bukan karena tidak adanya visi lingkungan hidup. Ada, visi lingkungan hidup itu ada, ditulis dalam laporan-laporan. Tapi pada prakteknya, para pemangku kepentingan itu kurang memahami pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Ya. Siapa sih pemangku kepentingan ini? Ya kalian-kalian ini. Kalian-kalian ini yang kemudian di masa depan akan menjadi future planner. Ya. Karena itulah ditanamkan sejak sekarang bahwa apa yang akan kalian implementasikan nanti itu berawal dari apa yang kalian pelajari di bangku kuliah, ya. Dan itu akan berdampak banyak sekali pada masyarakat because you are the future planner, ya. So the future of the world is in your classroom starting today. Oke. Nah, apa sih main goal atau tujuan utama kita dalam mempelajari mata kuliah ini? Pertama, diharapkan bahwa kalian bisa menginterpretasikan daya dukung lingkungan dalam proses perencanaan, ya, dan bisa menjelaskan secara singkat bagaimana cara menganalisis sumber daya dan lingkungan. Secara spesifik, tujuan-tujuannya antara lain kalian nanti harus bisa menjelaskan fungsi dan keterkaitan sumber daya lingkungan, pangan, lahan, energi, dan manusia sebagai sebuah sistem yang saling kait-mengkait, ya. Kemudian mampu menjelaskan konsep daya dukung dan daya tampung sumber daya lingkungan dalam proses perencanaan, bisa menjelaskan dan menganalisis isu dan kebijakan lingkungan dalam proses perencanaan wilayah dan kota,
dan bisa menjelaskan teknik analisis sumber daya lingkungan. Ya. Ini adalah rencana pengajaran dalam 1 semester, bisa dilihat ya nanti. Oke. Ini buku yang akan kita pakai. Pertama, sebagai acuan utama adalah Dasar Ilmu Lingkungan oleh Arif Zulkifli, dan kemudian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan oleh Hafid Vandeli ya. Nah, ini untuk buku-buku pelengkapnya. Bisa dilihat di sini ya. Oke, kita mulai dari memahami apa sih mata kuliah kita ya. Analisis. Analisis itu apa? Analisis itu artinya melepaskan. Maksudnya apa melepaskan itu? Melepaskan itu artinya kita melepaskan pemikiran ya dari hasil penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ya. Analisis itu juga apa artinya? Adalah bagaimana kita memecahkan persoalan ya. Kemudian bisa juga dikatakan bagaimana kita menjabarkan sesudah melakukan kajian terhadap sesuatu ya. Nah, lingkungan hidup itu apa? Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23. Nah, lingkungan biotik dalam lingkungan hidup itu ada lingkungan biotik dan abiotik ya. Lingkungan biotik itu adalah contohnya tumbuhan, hewan, pengurai manusia ya, atau disebut juga lingkungan organik ya, yang terdiri dari makhluk-makhluk hidup. Nah, ada juga lingkungan abiotik ya. Jadi lingkungan hidup itu tidak hanya terbatas pada sesuatu yang hidup saja, tapi juga pada sesuatu yang mendukung kehidupan itu sendiri. Contohnya apa? Batuan, ya, tanah, mineral, udara, itu adalah lingkungan abiotik, lingkungan tidak hidup, tapi merupakan bagian dari lingkungan hidup. Ya. Dan ini disebut dengan lingkungan anorganik. Oke. Lingkungan hidup tuh dari mana sampai kemana sih? Dimulai dari individu ya. Individu itu satu orang atau satu makhluk. Kemudian ketika makhluk itu sudah berkumpul, maka akan disebut dengan populasi, makhluk dari satu spesies yang sama. Lalu makhluk ini berkumpul dengan makhluk-makhluk yang lainnya hidup, ya. Makhluk ini kemudian ada beberapa makhluk ya. Ini disebut dengan komunitas. Lalu ada yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem itu ketika makhluk-makhluk ini berkumpul pada suatu tatanan geografis tertentu ya, suatu area tertentu ya. Kemudian ada biom. Biom itu apa? Dari seluruh permukaan bumi ini disebut dengan biom. Kalau biosfer, biosfer adalah permukaan bumi dan lapisan udara yang ada di atasnya ya. Nah, ini adalah hierarki dari lingkungan. Menurut ekologi manusia ya, lingkungan itu ada lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang semuanya alami gitu ya, tidak bukan didasarkan pada sosial. Kalau lingkungan sosial apa? Misalnya komplek perumahan ya. Nah, kalau lingkungan budaya apa contohnya? Lingkungan budaya itu contohnya kita kenal misalnya ada kampung Sunda atau kampung kampung Jawa di Bali misalnya. Nah, itu lingkungan budaya. Ketika orang-orang dengan budaya yang sama berkumpul ya. Nah, keadaan lingkungan yang dapat memberi daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah itu bersifat holistik. Artinya bersifat menyeluruh ya. Daya dukung optimal itu harus didasarkan pada pandangan yang menyeluruh. Pandangan yang tidak hanya mikirin satu hal saja, tapi pada beberapa hal ya.
Kalau sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam itu semua komponen, baik yang berupa komponen biotik maupun abiotik, tadi kita sudah bahas sebelumnya ya, hidup maupun tidak hidup, yang terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, di dalam air, dan juga di udara, yang dapat digunakan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Jadi ingat, kita punya lingkungan di sekitar kita. Nah, dalam lingkungan ini, kita menggunakan apa yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan sumber daya alam. Ya, dalam lingkungan ada air tanah, kita pakai untuk air minum sehari-hari misalnya. Kemudian ada barang tambang, ada tumbuhan yang tumbuh hasil pertanian, perkebunan. Nah, itu adalah sumber daya. Ya. SDA dapat berupa flora dan fauna, juga bisa berupa air, tanah dengan segala kandungan mineral, maupun udara. Ya. Penggolongan sumber daya alam secara umum berdasarkan pemanfaatannya ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung tentu saja yang bisa kita langsung konsumsi seperti udara, air, bahan pangan. Ada juga yang tidak langsung seperti minyak bumi misalnya, besi itu tidak bisa kita konsumsi. Jelas secara langsung. Lalu berdasarkan tipenya ada yang tidak pernah habis seperti cahaya matahari ya, angin, gelombang di laut. Ada yang tidak dapat diperbaharui ya, contohnya minyak bumi, batu bara, dan ada yang dapat diperbaharui. Hutan ya, hasil hutan, kemudian satwa ya, air tanah. Dalam ilmu lingkungan ada beberapa asas. Saya hanya akan bahas yang terkait dengan sumber daya aja ya. Asas yang pertama adalah semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Artinya apa? Lalu kemudian energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Sumber daya alam nih, asas pertama hukum termodinamika 1. Apa maksudnya? Energi tidak bisa hilang. Nih contohnya ya, energi matahari dilepaskan itu berubah menjadi klorofil ya ketika digunakan oleh tumbuhan hijau. Cahaya mataharinya dipakai, tapi dia berubah lagi menjadi energi yang lain ya. Jadi energi yang lain yaitu klorofil yang kemudian nanti akan memasakkan hasil-hasil tumbuhan ya. Itu yang dimaksud dengan perubahan energi. Jadi energi itu tidak hilang. Seperti misalnya air ya contohnya. Air diserap oleh tumbuhan. Airnya diserap oleh tumbuhan itu. Kesannya airnya hilang. Tapi sebenarnya dia tidak hilang tapi berubah menjadi bentuk yang lain. Karena apa? Ya tumbuhannya tumbuh berkat air itu. Gitu ya. Itu adalah yang dimaksud bahwa energi tidak bisa hilang melainkan berubah bentuknya dari satu energi menjadi energi yang lain. Nah, kemudian tanaman ini misalnya kita ambil ya. Taruhlah ini misalnya nanti dia berbuah apel misalnya. Apelnya kita ambil. Hilang terus kita makan. Hilang apelnya. Tapi itu sebenarnya berubah menjadi energi gerak yang kita pakai. Dia menjadi sumber tenaga. Nah, itu yang dimaksud dengan energi yang bisa berubah menjadi energi yang sebenarnya dia tidak hilang tapi berubah menjadi energi yang lain. Nah, ini contohnya ya. Ternyata berubah menjadi energi gerak. Yang kamu makan akan dibakar menjadi energi gerak. Lalu, tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Maksudnya apa? Energi sebenarnya tidak pernah mencapai 100% termanfaatkan. Ya, tidak pernah benar-benar hilang, tapi terus diubah dalam bentuk yang lain. Ini masih sambungannya nih. Contohnya apa? Jeruk ya. Jeruk kita makan. Tidak bisa kita manfaatkan semuanya kan? Makan, kulitnya dimakan enggak? Tidak dimakan. Tapi sebenarnya dia masih berguna dalam pemanfaatan yang lain. Walaupun energi yang tidak benar-benar termanfaatkan pada dalam satu aktivitas, ternyata berguna dalam aktivitas yang lain. Kulit jeruk ini kemudian bisa digunakan sebagai kompos ya, pupuk bagi tanaman.
yang kemudian ujungnya dia akan berubah lagi menjadi energi yang dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk hidup. Jadi terus seperti itu rantai energi, ya. Ini juga yang dimaksud dengan sumber, ini juga yang harus kita pahami ya, bahwa sumber daya alam itu prinsipnya pada banyak sumber daya adalah seperti itu, ya. Kalau kita menggunakannya secara optimal, maka itu akan terus ada, ya. Sumber daya itu akan terus bisa diperbaharui selagi kita benar-benar menggunakannya secara optimal. Sebenarnya tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini, begitu. Lalu yang ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman itu termasuk kategori sumber daya alam, ya. Bahwa ada berbagai macam spesies, bahwa manusia itu tidak sendiri, itu juga termasuk kategori sumber daya alam. Ya. Bahkan energi, ruang, dan waktu juga termasuk. Ya. Oke, kemudian asas keempat, pada setiap kategori sumber alam, jika pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikan sering menurun dengan penambahan sumber daya alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Artinya apa? Ketika sudah melampaui batas maksimum, sudah optimal, sudah tidak ada lagi pengaruh yang menguntungkan lagi. Contohnya dalam rantai makanan, ya. Ketika kita mengkonsumsi bahan pangan, ya. Tapi ketika itu sudah selesai, ya sudah, kita semua artinya gimana? Artinya semua ini sebenarnya sudah ada keseimbangannya, ya. Semua mengkonsumsi seperti apa yang dibutuhkan masing-masing, ya. Kita tidak pernah melihat ada harimau yang gendut atau ada burung yang gendut, ya, karena secara alami sebenarnya makhluk hidup itu punya kontrol, ya, terhadap apa yang mereka butuhkan. Karena kalau sudah optimum, sudah nggak menguntungkan lagi. Sayangnya manusia seringkali abai, sehingga orang-orang yang kegemukan itu biasanya makhluk-makhluk yang gemuk itu hanya ada di manusia atau hewan peliharaan. Itu juga karena pengaruh manusianya. Coba hewan-hewan yang di alam liar, pernah nggak lihat ada yang obesitas? Pasti enggak, karena prinsip maksimum itu, ketika sudah maksimum ya sudah selesai. Tidak akan optimal lagi apa yang dikonsumsi itu. Nah, kemudian asas kelima, ada dua jenis sumber alam, yaitu sumber yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Jadi maksudnya gini, misalnya ya, pisang ya udah habis dimakan oleh monyet, ya. Tapi kalau domba itu kita memanfaatkan tidak hanya dagingnya saja, tapi juga ada bulunya, ya, ada susunya, ya, ada kulitnya, atau tentu saja dagingnya. Nah, itu yang merangsang terus adanya sumber daya. Artinya dia tidak hanya menjadi satu sumber saja, tapi dia juga menjadi bagian dari, tapi dia mempunyai beberapa hal lain yang bisa dimanfaatkan, ya, gitu. Nah, apa kaitannya sumber daya dengan pembangunan? Pembangunan suatu bangsa itu memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya, ya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan kemakmuran hanya bisa terjadi ketika manusia berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Memanfaatkan dalam arti bukan mengeksploitasi, tapi mengoptimalkan, ya. Kita mempunyai sumber daya, harus diingat ada yang terbatas dan tidak terbatas. Itulah di mana manusia harus bisa berpikir bagaimana cara mengoptimalkan tanpa harus menggadaikan keadaan di masa depan, ya. Tetap harus memikirkan bagaimana hajat hidup generasi kita yang akan datang. Itulah ketika kemakmuran bisa terjadi. Karena itu kita harus ingat, lingkungan hidup itu mempunyai sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas, ya.
Dan pengambilan sumber daya alam secara berlebihan itu bisa menimbulkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam yang kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam. Kita memang harus menggunakan sumber daya alam. Tapi eksploitasi itu hanya akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Nggak bikin terus kita hidup lebih baik ketika kita menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Yang ada kita malah merusak tatanan lingkungan. Ya. Oke, ini tugas yang harus kalian kerjakan ya. Bagaimana mengidentifikasi masalah lingkungan yang ada di sekitar yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, ya. Harus ada kaitannya dengan sumber daya, ya. Ditulis dalam tulisan singkat 1 sampai 2 halaman A4. Ini ada semua detailnya seperti ini ya. Nanti tugasnya diupload ke SCE, waktunya 1 minggu lebih nih, ya. Saya perpanjang waktunya. Oke, cukup sekian kuliah kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Semoga sudah ada yang bisa dimengerti dalam 2 kali pertemuan ini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya.